rekan-rekan NTV, kita kembali di DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Bang Saiful Hamid dan Abang Ade Armando. Saya lupa tadi sampai mana tadi kira-kira tadi. Tadi kita bahas apa? Kita berembut, kita lagi berdebat tentang berpendapat dan berpikir. Tapi saya berusaha tutup saja dengan mengatakan begini. Oke, saya hargailah, saya hormati bahwa Anda menganggap kami itu menuduh Pak Pak JK itu dengan sengaja diduga dengan menghasut gitu ya. Menghasut ya. Ya, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, itu adalah hak Anda. Saya ingin mengatakan bahwa itu sama sekali tidak benar ya. Kami sama sekali tidak ingin menghasut Pak JK, menghasut orang-orang untuk marah ke Pak JK atau menghasut orang-orang untuk saling bermusuhan antar umat beragama. Saya tidak ingin memfitnah Pak JK apalagi karena buat apa juga saya memfitnah Pak JK kan, sesama muslim juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman dari kubunya yang menggugat melaporkan kami berpendapat begitu, ya nggak apa-apa. Itu kan secara personal kenal Pak JK atau pernah? Enggak kenal. Tapi kan kita tahulah siapa Pak JK ya. Ya barangkali secara politik kami nggak berseberangan karena Pak JK itu kan mendukung Pak Anies kan kemarin ketika Pilpres ya. Saya kan pendukung Pak Prabowo ya. Jadi kalau dilihat dari sisi politiknya berseberangannya di sana. Kami juga pendukung Jokowi, mungkin Pak JK belakangan ini banyak bersuara agak keras, bukan keras sih, cuman misalnya kalimat dia termul itu ingat kan? Iya. Buat saya memang ada di sana. Tapi ketika itu kami sampaikan yang soal syahid ini tidak dalam rangka memfitnah Pak JK. Tapi kalau memang itu ada di persepsi itu ada di kalangan kubu pendukung Pak JK, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya Bang Ade ini, tadi disebutkan untuk mengupas di Kupas Berita, itu konten Pak JK itu yang dilihat kan konten potongannya ya, yang 2 menit lah ya. 2 menit? 2 menit ya. Gak nyampe. Sebelum itu dikupas gitu sama teman-teman di Kupas Berita, apakah nggak ada upaya untuk melihat konteksnya secara utuh gitu yang 40 menit ya, 40 menit ya? 30 sebelum dibaca. Ketika itu emang belum rame itu. Ya. Orang bicara bahwa itu ada pidato 40 menit ya. Ketika itu ya kita memang dengan cepat saja ada sebuah video yang menyebar dan kelihatannya mendapat respons cukup besar dilihat dari jumlah penontonnya ketika itu. Dan kami menganggap bahwa ini harus buru-buru diluruskan, bahwa jangan sampai ada pihak-pihak yang misalnya memanas-manas si situasi bahwa ini antara Islam dan Kristen memang ada konflik yang berkepanjangan, buktinya ajarannya atau pendapat Islam begini, pikirannya Kristen begini. Nah, dalam konteks itulah salah satu anggota host kami ya yang bicara dengan saya, Egra itu mengatakan bahwa iya, dia sendiri dulu ketika SMP pernah mendengar konservatif ya ajaran dari guru-guru konservatifnya yang seperti mendorong perasaan untuk berantipati terhadap orang-orang Kristen. Jadi menurut dia apa yang disampaikan oleh Pak JK itu seperti sejalan lah dengan apa yang dia perolehnya dahulu. Nah kebetulan kami kan di Cokro itu memang sejak lama sudah seringkali membahas isu-isu semacam ini ya. Dan kami memang seringkali bertemu dengan orang-orang yang mengingatkan bahwa memang kadang-kadang atau seringkali ayat-ayat Quran atau hadis itu diselewengkan oleh oleh orang-orang tertentu lah. Sehingga seolah-olah memang Islam itu mengajarkan kebencian terhadap umat beragama lain atau tapi Abang anti Islam nggak? Saya perlu tanya juga nih. Saya Muslim. Anda sholat 5 waktu nggak? Bolong-bolong sih. Saya 5 waktu bro. Dengan bangga saya cerita sama penonton. Saya sholatnya 5 waktu. Alhamdulillah. Puasa 30 hari nggak? Ya 30 hari kalau Ramadan wajib kan itu. Lah kalau sholat? Ya. Maaf bercanda ini. Nggak, saya tipis-tipis lah ya. Nggak, saya tuh orang sering kali menuduh macam-macam. Iya, ini makanya perlu saya tanya nih. Saya itu merasa saya itu religius loh. Jadi maksud saya gini, saya itu sebetulnya kalau saya melakukan sesuatu itu selalu ada tuh pertanyaan tentang ini menurut Tuhan, menurut Allah, ini bagaimana ya? Nah, termasuk yang ini. Nah, tujuan saya itu kalau saya ternyata menimbulkan persepsi yang salah di antara teman-teman, makanya saya sempat bilang, ya saya minta maaf untuk itu, untuk menimbulkan
interpretasi Tapi yang salah konten itu. abang itu cukup berimpactful ternyata kan. Artinya teman-teman dari gerakan muda Kristen itu Gamki dan 18 ya. Iya. Akhirnya melaporkan Pak JK kan. Iya. Dari Kata siapa gara-gara saya? ya mungkin ya kan tadi impact Ya, secara kronologis kan bisa dibaca begitu kan ya. saya mau bilang, Secara sebelum timeline saya waktu belum ya. bisa di sebab musabab kita nggak tahu ya, tapi yang tanggal 8 tuh nggak ada yang tahu. Yang orang tahu itu mulai Cokro TV Tanggal podcast. 9, oh. Ditambah dengan Grace Natali, ditambah dengan Abu Tidak. Janda itu kan. Iya. Itu tone-nya kan sama itu ininya. sama. Mengarah Hebat ke ya, kesimpulan. Cokro TV hebat. impactful emang. Pengendali algoritma. Justru itu yang saya mau bilang terkait Bang Ade tadi. Ini oke lah kalau bicara apa yang disampaikan Bang Ade tadi, ada soal realitas kelompok dari kelompok Muslim yang seperti disampaikan konservatif dan sebagainya. Tapi ketika cerita ini dilekatkan dengan JK kan jadi persoalan. Iya kan? Kenapa kok muncul kesimpulan itu gitu? Kesimpulan Itu- apa? Ya itu tadi cerita tentang konservatisme kemudian dilekatkan juga dengan JK seolah-olah JK juga punya pikiran yang sama. Sehingga kemudian melakukan tafsir yang salah terhadap agama Kristen. Kan jadi ininya kan jadi begitu gitu. Menalar pembicaraan di dalam Bung podcast Saiful, itu. kami itu sedang mengatakan bahwa cara pandang semacam itu Iya. itu sebetulnya memang ada di kalangan umat Oh Islam. ya, kita tidak bantah soal Ya, itu. nah, Kita bicarakan soal kami kenapa itu dilekatkan Nah, kami- dengan Pak JK. Kami kecewa. Kenapa dilekatkan dengan Pak JK? Kan Kami itu kecewa. persoalannya. Dimulai dengan ini kalimat pertama, proposisi 1 nih. Ah. Kami kecewa bahwa Pak JK mengatakan itu. Ya, Karena kenapa gini. Ini kan mestinya Bang Ade ini kan bukan orang biasa tadi ya. Iya. Seorang akademisi. Dia juga tahu track recordnya Pak JK. Beliau saja tadi ceritakan track recordnya untuk biar jangan disalahpahami pernyataannya. Tapi Iya. kenapa kok Bang Ade begitu gampang menyalahpahami Pak JK? Bukan Tanpa memahami. menyalahpahami. Ya, ini kan menyalahpahami karena kalau kita dengarkan 2 menit itu. Iya, 2 maksudnya menit itu. disalahpahami itu kenapa? Bang Ade itu tahu sejak awal bahwa Apa? itu video lebih dari 2 menit. Bang Ade tahu. Di dalam podcast Bang Ade ada nyebut panjangnya kurang lebih setengah jam. Tidak Ada, saya mau Tidak. tunjukkan. Itu ada di Artinya dalam podcast itu. sebenarnya konten- Saya berani konten bersumpah, aslinya. Bang Ade berani nggak bersumpah bahwa saya tidak pernah menyatakan itu. Saya berani. Saya agak ragu jadi karena Anda bilang ada ya. Ada. Bang Ade menyebut bahwa panjangnya sekitar setengah jam. Kalimatnya setengah jam. Itu tadi makanya saya tanya juga. Yang Artinya dibahas kan tahu 2 menit. sebenarnya ini pidato ini bukan hanya dua 2 menit. Mestinya kalau sebagai seorang akademisi dengan Ya. intelektual tinggi, paham track recordnya Pak JK kan tidak mungkin langsung percaya dengan potongan video. Bahkan dengan potongan video, saya itu saya mendengarkan Gamki membuat laporan di Polda Metro Jaya itu tanggal 13. Saya baca beritanya. Tanggal 12 saya sudah dengar mereka menyatakan akan lapor. Akan lapor. Dan ternyata memang hari itu juga lapor. Besoknya saya baca di portal media bahwa mereka sudah lapor. Saya langsung penasaran. Saya dengerin, apa sih isi pidatonya JK yang dipotong itu. Saya dengerin yang 2 menit. Tidak ada pikiran saya bahwa JK itu sedang menafsir menafsir Bible secara salah. Karena di situ jelas beliau menyebutkan Poso dan Ambon. Dan saya tahu bahwa Pak JK itu adalah tokoh perdamaian Poso dan Ambon. Berarti saya langsung Pak JK pasti bercerita saat dia melakukan upaya perdamaian saat itu. Konteks utuhnya, apa keyakinan orang-orang yang berkonflik Oke. pada saat itu? Kan beda, Bang. Keyakinan orang dengan ajaran Boleh agama saya ini kan berpendapat? harus dipisahkan. Boleh saya Boleh, jelaskan boleh. begini, Gitu. ya. Gimana? Ah. Pak JK ini setelah saya menonton yang lebih panjang ya, Pak JK sedang berusaha menekankan jangan bawa agama dalam konflik, Ya. ya. Kan sebetulnya intinya itu. Iya, Jangan bawa agama dalam benar konflik. kan itu kan? Itunya benar. Iya. Nah, kemudian dia memberi contoh karena Islam berpendapat yang tadi kembali ke yang tadi ya. Nah, menurut saya kalimat itu yang potongan 2 menit itu Persoalan Bang Ade kenapa hanya dengerin itu sebagai sosok yang saya bilang tadi, orang yang punya intelektual tinggi. sebentar. Ya kan? Saya ingin katakan kami harus mengomentari yang 2 menit itu karena betapapun Anda mengatakan bahwa yang 2 menit itu nggak ada yang nonton, yang tentu saya tidak benar, bro. Yang 2 menit itu udah banyak penontonnya. Tapi justru Makanya dampak kan- dari podcast Bang Ade itu justru yang Nanti dulu, memanasi nanti kalau dulu. menurut kami. Kan Anda nanya nih, ya,
Kenapa Anda komentari? Karena waktu itu 2 menit menyebar. Ya. Udah tersebar nih ya. Tersebar sehari sebelumnya kan? Dan sudah ramai sebenarnya. Ada yang Dalam posting, belum pandangan- tersebar ya. Sudah Saya belum pernah dengar ya. Ya, itu kan pendapat Anda. Ya, Jadi Nggak muncul di hati-hati FYP-nya. nih. Di FYP-nya nggak muncul. Nggak mungkin. muncul, nggak muncul. Ya di FYP saya muncul. Iya, Iya muncul Itu nyebar. karena di tweet muncul kan akhirnya rame itu kan. Enggak di saya, langsung Iya. ada di Oh, FYP. gitu, oke. Artinya memang udah dianggap sebagai sesuatu yang either udah populer atau ada yang dengan sengaja menyebar kan? Itu udah menyebar. Kenapa Anda kan tanya, kenapa kami hanya komentar yang 2 menit? Karena yang 2 menit itu yang menurut kami paling bermasalah. Ya, kami ingin komentari untuk mengatakan bahwa kepada publik ini tidak benar ya kalimat ini. Oke? Kami ingin katakan bahwa tidak benar Islam berpendapat Jadi semacam menurut itu. Bang Ade kalimat Pak JK bagian itu salah. Gitu. Salah. Di dalam 2 menit. Sekarang beliau menjelaskan. Tapi kalau nonton 40 menit, jadinya bisa dipahami kenapa. Buat saya yang 2 menit tetap bermasalah. Tapi ini kan soal kritik biasa, Bung. Saya mengkritik Anda ngomong tertentu, jangan ngomong begitu dong. Nanti orang menyangka bahwa dalam Islam memang diajarkan untuk membunuh orang Kristen. Ya, ternyata Anda bisa bilang, itu sebetulnya yang kalimat lebih lengkapnya, nggak begitu. Itu nggak apa-apa juga. Ini ya yang dinamakan sebagai apa yang kita sebut sebagai pembicaraan publik. Ya, dalam publik itu biasa dibicarakan. Yang saya sesali dari Anda adalah Anda langsung menyimpulkan bahwa saya punya niat jahat, ada mens rea nih. Oh ya, karena Iya. kami menilai Nggak apa-apa, itu. nanti dulu. Oke. Saya nggak menganggap Anda punya niat jahat kepada kami ya. Anda memang punya hak untuk mengatakan Bang Ade itu harus masuk penjara. Nggak apa-apa, bukan niat jahat itu. Tapi karena Anda sangat mencintai barangkali agama Anda, Islam maksud saya juga mencintai Islam. Anda sangat mencintai Pak Yusuf Kalla. Saya nggak cinta-cinta amat sama dia ya. Tapi Anda, ini soal bukan cinta Pak JK, bukan. Nggak, saya mau katakan, kami ormas Islam bukan. bukan. Saya mau mengatakan itu bercanda ya. Nah, saya mau mengatakan Anda biar nggak tidak, dianggap serius, jadi makanya saya tanggapi. Anda tidak punya niat jahat terhadap kami, ya. Tapi Anda sudah menjudge bahwa kami punya niat jahat. Niat jahat kami bahkan sampai memfitnah Pak JK, mengadu domba, memprovokasi masyarakat. Saya cuma ingin mengatakan nih kepada publik, saya tidak punya niatan jahat semacam itu ya. Iya. Kalau Anda punya tuduhan semacam itu hak Anda. Silakan. Nah, menurut saya apakah itu karena tadi kan kecintaan Anda pada agama dan seterusnya, nggak apa-apa juga. Saya cuma berharap bahwa Anda mungkin sekarang bisa mendengarkan penjelasan kami bahwa kami tidak pernah berniat seperti itu.